Siapa sih orang muda di zaman sekarang ini yang tidak pernah bermain video game? Atau setidaknya familiar dengan video game? Video game menjadi salah satu pilihan rekreasi yang paling digemari anak muda dewasa ini. Bahkan salah satu statistik menunjukkan bahwa tiap tahun jumlah pemain video game selalu bertambah. Dan di tahun 2021 sekarang ini sudah terdapat kurang lebih 2,81 miliar pemain video game aktif. Nah, di balik angka ini sebenarnya menyimpan sebuah kekhawatiran, yaitu jumlah orang yang kecanduan bermain video game. Kecanduan bermain video game ini sebenarnya sudah diperhatikan oleh beberapa pihak secara serius. Misalnya, WHO di tahun 2017 memasukkan kecanduan bermain video game atau gaming disorder ke dalam buku panduan medis mereka. Dan akhir-akhir ini, negeri Cina menetapkan aturan yang membatasi orang untuk bermain video game, yaitu 1 jam pada hari-hari dan jam tertentu khusus untuk anak-anak dan pelajar. Nah, tapi ini juga memantik pertanyaan sebenarnya. Mengapa orang-orang bisa sampai kecanduan bermain video game? Nah, untuk menelusuri pertanyaan atau permasalahan ini, kita akan bersama-sama melihatnya dengan kacamata psikoanalisa. Harapannya, setelah kita mengetahui mengapa orang-orang bisa kecanduan bermain video game, kita akan bisa melihat mereka secara lebih fair, dan dengan demikian kita juga dapat membantu mereka, memberi support bagi mereka untuk bisa sembuh dari kecanduan mereka, dan dengan demikian mereka pun juga bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, khusus untuk teman-teman yang merasa, aku kan nggak kecanduan bermain video game, tenang aja teman-teman. Dengan mengikuti video ini, teman-teman juga bisa tahu alasan sebenarnya mengapa teman-teman suka bermain video game dan kenapa teman-teman suka bermain video game di genre-genre atau aliran game tertentu. Jadi, ikuti terus video ini ya. Pertama-tama marilah kita pelajari seorang tokoh psikoanalisis yang akan kita angkat teorinya, yaitu Sigmund Freud, seorang neurologis dan bapak psikoanalisis dari Austria. Sigmund Freud menyatakan bahwa manusia memiliki 3 sisi kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan sisi kepribadian manusia yang berada di bawah sadar, berisi hasrat yang harus terpenuhi. Sementara itu, superego berisi aturan-aturan tentang yang baik dan buruk yang ditanamkan oleh faktor eksternal, misalnya orang tua dan lingkungan. Nah, bila id dan superego tadi berada di alam bawah sadar, ego adalah sisi kepribadian manusia dalam tataran sadar yang terbentuk dari ketegangan antara id dan superego. Oleh karena itu, Sigmund Freud percaya bahwa kepribadian manusia atau tindakan manusia yang nampak sebenarnya merupakan hasil konflik atau ketegangan yang terjadi di alam bawah sadar, yaitu antara id dan superego. Nah, untuk mendamaikan ketegangan ini, manusia melakukan mekanisme pertahanan diri berupa represi, sublimasi, fiksasi, dan regresi. Untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan sublimasi. Nah, apa itu sublimasi? Sublimasi adalah mekanisme pertahanan diri berupa penyaluran hasrat yang diarahkan ke dalam bentuk aktivitas lain. Sehingga bila sebelumnya hasrat itu terhenti, entah karena aktivitas tersebut sudah dilarang atau tidak dapat lagi dilakukan, maka dengan sublimasi, hasrat itu dapat terpuaskan dengan cara lain melalui aktivitas-aktivitas baru yang dapat dilakukan atau yang dapat lebih diterima oleh masyarakat. Nah, sublimasi ini dapat menyebabkan seseorang terpaku atau menyebabkan kecanduan, karena bentuk sublimasi ini dirasa mampu melampiaskan hasratnya, baik sadar maupun tidak sadar, dengan cara-cara yang dapat dilakukan dan juga lebih diterima secara sosial. Untuk memudahkan kita melihat hubungan bermain video game dengan hasrat kita melalui sublimasi, kita harus menyadari sebuah sudut pandang yang memandang video game sebagai simulasi, yang artinya adalah video game mengangkat aspek-aspek kehidupan kita sehingga aspek tersebut dapat ditemukan di dalam video game. Sehingga video game menjadi sebuah media yang setengah nyata. Dalam artian, ya apa yang terjadi dalam video game sebenarnya juga mencerminkan kejadian-kejadian atau aspek-aspek dalam hidup kita. Misalnya dalam game The Sims. Sims kita atau karakter kita juga butuh makan seperti kita.
butuh tidur seperti kita, butuh mandi, dan bahkan bisa jatuh cinta dan memiliki anak. Nah, dengan demikian, hasrat kita di dalam kehidupan nyata ini bisa tersalurkan di dalam video game karena ternyata aspek-aspek dalam kehidupan kita ada di dalam video game. Sehingga hasrat yang tidak dapat terpenuhi dalam kehidupan nyata dapat kita lampiaskan di dalam video game. Misalnya, di dalam masa pandemi kita tidak dapat keluar, kita tidak dapat jalan-jalan dengan bebas. Namun di dalam game open world seperti Genshin Impact, kita dapat puas bereksplorasi di dalam dunia game tanpa perlu kita keluar rumah. Nah, dengan demikian kita akan dapat lebih mudah memahami atau melihat hasrat-hasrat apa yang sebenarnya kita ingin penuhi di dalam video game. Nah, untuk memudahkannya kita akan menggolongkan hasrat tersebut ke dalam 3, yaitu autonomi, competence, dan relatedness berdasarkan basic psychological need atau kebutuhan psikologi dasar. Kebutuhan autonomi merupakan kebutuhan untuk bebas yang dimiliki oleh seseorang. Di dalam video game, saya melihat ada 3 jenis kebutuhan autonomi, yaitu kebutuhan bebas untuk menjadi, bebas untuk bertindak, dan bebas untuk mengatur orang lain. Kebutuhan bebas untuk menjadi biasanya terpenuhi di dalam game bergenre RPG yang menekankan bagaimana seseorang membangun sebuah karakter. Nah, dalam game RPG ada game yang menyediakan fitur untuk membangun karakter dari awal sehingga seseorang dapat dengan bebas membangun karakter yang paling sesuai dengan gambaran idealnya. Ada juga game seperti Genshin Impact yang sudah menyediakan berbagai karakter sehingga para pemain hanya tinggal memilih karakter yang paling mereka inginkan. Nah, biasanya para pemain akan memilih karakter yang paling menggambarkan dirinya. Namun, ada beberapa kasus tertentu di mana para pemain justru memilih karakter lawan jenisnya. Orang yang menyukai fitur kebebasan untuk menjadi di dalam game RPG mengindikasikan adanya hasrat untuk menjadi diri sendiri yang tidak dapat terpenuhi di dalam kehidupannya, sehingga ia melampiaskannya dalam video game. Oleh karena itu, adanya indikasi bahwa orang tersebut mengalami situasi-situasi tertentu sehingga ia tidak dapat bebas menjadi dirinya sendiri. Misalnya, bisa saja orang tersebut mengalami suatu pengekangan tertentu, atau ia menjadi korban pembulian, atau ia memiliki trauma, atau ia bisa juga mendapatkan tekanan dari lingkungannya. Nah, khusus bagi orang-orang yang suka memilih karakter lawan jenis, biasanya ada indikasi bahwa orang tersebut merindukan kehadiran sosok lawan jenis, sehingga ia menyalurkan hasrat tersebut dengan memilih atau menggunakan karakter lawan jenis yang paling menggambarkan sosok lawan jenis yang sangat ia rindukan tersebut. Kebebasan berikutnya adalah kebebasan untuk bertindak, yaitu kebebasan untuk bertindak sebebas-bebasnya sejauh yang diperbolehkan oleh game tersebut. Misalnya untuk bebas duduk, berdiri, berlari, melompat, atau bahkan terbang. Biasanya, kebebasan untuk bertindak ini semakin diperluas juga dengan fitur open world yang diusung oleh game tersebut. Misalnya dalam game GTA, Red Redemption, atau Genshin Impact yang memperbolehkan pemain untuk bebas mengeksplorasi dunia di dalam game. Bentuk lain dari kebebasan bertindak adalah bebas untuk membeli dan juga bebas untuk membangun rumah. Misalnya dalam video games The Sims. Orang yang menyukai fitur kebebasan bertindak di dalam video game biasanya mengalami situasi-situasi tertentu, misalnya pengekangan, sehingga mereka tidak dapat dengan bebas bertindak seperti yang mereka inginkan. Contoh yang paling gampang adalah di masa pandemi, misalnya orang-orang yang dulu dapat dengan bebas berpergian keluar rumah, sekarang tidak bisa. Sehingga untuk melampiaskan hasrat ingin pergi keluar dengan bebas, beberapa orang menyalurkannya melalui video game. Kebutuhan mengatur orang lain. Kebutuhan ini biasanya terpenuhi di dalam game strategi seperti Warcraft, Rise of Nations, atau Age of Empire. Biasanya orang yang menyukai game strategi ini adalah orang yang dominan, yang suka mengatur,
sehingga mereka melampiaskan hasrat mereka tersebut di dalam video game. Ironisnya, ada beberapa orang yang melampiaskan kebutuhan mengatur orang lain di video game justru karena di dalam kehidupan nyata mereka tidak memiliki kemampuan atau kompetensi untuk mengatur diri dan mengatur orang lain, sehingga mereka melampiaskan ketidakmampuan mereka tersebut di dalam video game. Kompetens merupakan sebuah kebutuhan dalam diri seseorang untuk menyelesaikan sebuah tugas dan meraih sebuah hasil. Biasanya kompetensi ini diwujudkan dalam game-game kompetitif multiplayer seperti Call of Duty atau PUBG, terutama dengan klasemen atau leaderboardnya. Namun, game-game single player juga mampu memuaskan kebutuhan kompeten seorang pemain, terutama bila tantangan atau tingkat kesulitannya cukup tinggi atau bahkan sangat tinggi, misalnya Sekiro atau Dark Souls. Orang yang melampiaskan kebutuhan kompetensinya di dalam game-game kompetitif sampai bisa kecanduan dan larut, sampai bisa marah-marah sendiri, bisa jadi mengindikasikan permasalahan di dalam dunia nyata yang cukup serius. Karena sekali lagi, kebutuhan kompetens merupakan kebutuhan untuk menyelesaikan tugas dan meraih hasil. Sehingga orang yang kecanduan game kompetitif sampai larut, sampai bisa marah-marah sendiri, bisa jadi ia kekurangan prestasi di kehidupan nyata yang dapat ia banggakan, tidak memiliki tujuan atau tugas atau target yang jelas di dalam hidup, sehingga ia memasang targetnya kepada video game, atau ia tidak memiliki wadah untuk menyalurkan bakatnya, sehingga ia melampiaskan atau menyalurkan bakatnya di dalam video game. Relatedness merupakan kebutuhan untuk berelasi dengan orang lain. Kebutuhan ini terpenuhi di dalam game-game multiplayer online. Game-game seperti ini bisa jadi membantu bagi orang-orang yang merasa canggung untuk bersosialisasi secara langsung. Game-game multiplayer ini juga ternyata dapat membantu misalnya dalam kondisi pandemi, di mana ketika saat ini orang-orang kesulitan untuk berkumpul dan bermain secara langsung bersama-sama. Sehingga video game bisa menjadi alternatif untuk saling bertemu dan bermain bersama. Menariknya, beberapa video game menawarkan bentuk interaksi yang jauh lebih luas, kreatif, dan beragam daripada media sosial pada umumnya saat ini. Sehingga bisa jadi di masa depan, video game menjadi sebuah alternatif bentuk media sosial yang baru yang menawarkan bentuk interaksi yang bahkan jauh lebih kreatif dan beragam daripada media sosial saat ini. Dari psikoanalisis tadi kita bisa melihat bahwa ternyata di balik kecanduan video game ada masalah psikis yang bisa jadi cukup berat. Dan karena latar belakang psikis setiap orang itu beda, dengan latar belakang keluarga yang beda, latar belakang lingkungan sosial yang beda, oleh karena itu setiap kasus kecanduan video game harus diberi pendekatan secara personal yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena sekali lagi, setiap orang adalah unik. Maka kecanduan video game satu kasus dengan kasus yang lainnya adalah unik pula. Dan oleh karena itu juga penyelesaian seperti pembatasan durasi bermain video game pada jam dan hari tertentu tidaklah cukup. Itu juga perlu diiringi dengan pendekatan yang personal bagi masing-masing orang. Nah, bagi kalian yang punya teman yang mengalami kecanduan video game, please jangan menjudge mereka, jangan mencap mereka buruk. Sekali lagi, di balik kecanduan video game mereka, sudah terdapat masalah psikis yang cukup berat. Jadi tolong jangan menambah masalah mereka. Yang bisa kalian lakukan adalah temanilah mereka, hadirlah untuk mereka. Ajaklah mereka bermain keluar, ajaklah mereka nongkrong, sehingga mereka bisa melihat dunia dari sudut pandang yang lain. Sambil pelan-pelan ajaklah mereka untuk membuka diri mereka sampai mereka mau membagi masalah mereka dengan kalian. Dan ketika itu, temanilah mereka untuk mau menghadapi masalah mereka. Karena apa? Karena sebenarnya hasrat yang terpenuhi melalui sublimasi di dalam video game itu hanyalah pelarian belaka. Sepuas-puasnya kalian melampiaskan hasrat kalian di dalam video game, permasalahan kalian di dunia nyata tetaplah ada.
Sejago-jagonya kalian membangun desa di Clash of Clans, permasalahan kalian di dunia nyata masih ada. Permasalahan kalian di keluarga, di pekerjaan, dan di rumah tangga tetaplah ada. Oleh karena itu, belajarlah untuk menghadapi masalah kalian dan selesaikanlah itu. Sambil di sisi lain, belajarlah untuk bermain video game secara sadar. Dalam artian, bagilah waktu mana untuk bermain video game dan mana untuk menghadapi masalah kalian di dunia nyata. Dan juga belajarlah peka untuk melihat alasan kenapa kalian suka bermain video game, atau juga alasan kenapa kalian bisa sampai kecanduan bermain video game. Sehingga dengan demikian, permasalahan kalian di dunia nyata bisa terselesaikan. Kalian pun juga masih dapat bermain video game tanpa perlu menjadi kecanduan. Dan yang terakhir, bermain video game memang menyenangkan, tapi jangan sampai kalian sendiri dipermainkan oleh video game kalian.